sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadratin jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab sya'lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas tentang masalah mandi. Minggu yang lalu sudah kita bahas beberapa daripada mandi-mandi yang disunnahkan. Minggu kemarin itu sudah kita bahas ada 17 jenis mandi-mandi yang disunnahkan. Seperti yang sering yang sampaikan, karena mandi ini ada macam-macam hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa mubah, jaiz, boleh-boleh saja. Yang wajib kemarin sudah kita bahas apa saja yang menyebabkan kita mandi wajib, itu apa, sudah selesai kita bahas. Nah, malam ini kita lanjutkan pembahasan mengenai mandi-mandi yang disunnahkan. Jika kita mengerjakannya, kita dicintai oleh Allah, maksudnya kita akan dapat pahala, dapat keuntungan. Dan jika tidak kita lakukan, tidak berdosa, cuman kerugian kita. Sering juga yang sampaikan, kita kerugian dalam urusan dunia itu kadang begitu sedih kita bisnis atau usaha jualan dan sebagainya, yang biasanya kita untung banyak, kok tiba-tiba nggak ada untung atau sedikit, itu susah, sedih kita luar biasa. Apalagi sampai ketinggalan atau rugi. Itu masalah dunia yang mau nggak mau kita akan tinggalkan, nggak akan lama kita di dunia. Apalagi yang masalah yang kaitan tentang akhirat, untuk keselamatan kita, diterima tidaknya, dicintai tidaknya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kok tidak mendapatkan kecintaan Allah itu bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya, suatu hal yang sangat mengerikan, itu sangat dikhawatirkan dan ditakutkan. Insyaallah ya. Kemarin sudah kita bahas ada beberapa, itu jumlahnya 17. Nah, kemarin yang pertama pada Jumat sudah kita bahas. Kemudian juga istisqa, mandi minta diturunkan hujan, juga sudah kita bahas. Dan juga 2 hari raya juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir kemarin itu gerhana matahari, mandi ketika hendak mau mengerjakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yang ke-6, 7, 8 dan 9, mungkin sampai 10, mudah-mudahan ada waktunya. Ini masih banyak, ada 17. Nanti yang dari 11 sampai ke-7 itu yang berkaitan tentang haji. Ketika mau berangkat haji ataupun umrah, nanti ada di sana sebelum kita mengerjakan tawaf, masuk ke Ka'bah, mau wukuf di Arafah, itu semua disunahkan mandi. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya yang disunahkan kita melakukan mandi yaitu ghuslul mayyit wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit, min ajli
ghuslil mayyit, musliman kana au kafiran, yaitu mandi selepas kita memandikan orang mati. Itu disunnahkan kita mandi, bukan sebelum kita memandikan, tetapi selesai kita memandikan itu kita disunnahkan untuk mandi. Entah mayitnya kafir atau mayitnya muslim. Ustadz, apa boleh kita mandikan orang kafir? Boleh kalau kafir itu kafirnya kafir zimmi, kafir yang tidak melakukan perlawanan dengan orang Islam. Itu kafir-kafir yang baik dengan kita sudah. Itu namanya kafir zimmi, yang ditanggung kemaslahatannya juga oleh orang-orang Islam. Zaman Nabi itu banyak orang-orang kafir yang di Mekah sama Madinah itu, tapi mereka enggak mau buat kerusakan. Maka Nabi katakan tidak boleh diambil hartanya, enggak boleh dizalimi. Maka pernah ada orang yang menyakiti orang kafir itu, belum Islam di Mekah itu. Maka Nabi marah. Nah, selagi mereka enggak buat perlawanan, tidak mengajak kepada kekufuran, ya baik-baik saja dengan orang Islam, namanya kafir zimmi. Nah, kalau meninggal itu boleh kita mandikan. Beda dengan kafir-kafir harbi yang melakukan perlawanan dengan orang kafir seperti di Israel. Nah, itu sudah dibom ya sudah itu. Nah, ini yang boleh dimandikan itu yang seperti tadi itu, yang zimmi, yang ada hubungan baik dengan orang Islam, enggak melakukan perlawanan, dia enggak mendakwahkan agamanya kepada orang-orang Islam untuk masuk agama, enggak. Ya bergaul seperti biasa teman-teman kita yang ada di Indonesia ini. Seumpama gitu, ada yang mati kita memandikan, ya enggak apa-apa, tapi jarang kan seperti ini. Maka disebut di sini musliman kana au kafiran, baik yang kita mandikan itu kafir ataupun muslim. Maka selepas kita melakukan itu kita disunnahkan juga mandi. Ini disebutkan wa yadkhulu waqtuhu bil piragi min ghuslil mayyit. Jadi masuk waktu kita disunnahkan mandi selepas mandikan mayit itu ya ketika selesai kita mandikan. Maka disunnahkan kita mandi. Li'annahu massa jasadan khalian anir ruh wa yahsulu lahu ad-dha'fu wal ma'u yaqwihi. Karena orang-orang yang memandikan mayit ini biasanya fisiknya lemah. Nah, apalagi nanti ada hal-hal yang terjadi di mayit itu, ada hal yang aneh-aneh mungkin itu kita yang melihat itu kadang trauma, lemah fisik kita. Nah, dan menyentuh jasad khalian anir ruh, yang jasad itu enggak ada ruhnya, itu biasa ada saja yang kontaknya dengan kita kalau enggak biasa begitu, sehingga kita jadi lemah. Wal ma'u yakwiyahu. Nah, air inilah yang menyegarkan kita nanti, menghilangkan trauma-trauma ketika kita memandikan. Entah mau orang yang biasa memandikan atau yang baru memandikan juga tetap disunnahkan untuk mandi. Paham ya? Ada yang biasa memandikan mayat di sini? Hah? Saya biasa lihat tegas ini. Saya? Muhammad? Oh iya biasa. Nah, itu yang tukang memandikan, yang tukang nyiramin dan sebagainya. Itu disunnahkan mandi. Seumpama dia enggak mandi ya enggak apa-apa. Mungkin dia sudah terbiasa, enggak trauma-trauma seperti itu. Ya enggak apa-apa, enggak mandi. Teman kehilangan keutamaan, kesunahan. Nabi sabdakan, man ghasala mayyitan falyagtasil. Siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah selepas itu dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya tidak memandikan, dia menggotongnya mungkin ke kerandanya atau mungkin ke kuburan, maka hendaklah selepas itu dia berwudu. Kalau yang menggotong itu disunahkan wudu, tapi kalau yang memandikan, maka disunahkan untuk mandi. Disunahkan, enggak wajib, karena hadis juga menyebutkan laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun. Tidak ada kewajiban atas kalian di saat kalian memandikan mayit kalian untuk mandi. Bukan wajib maknanya.
idza ghasaltumuhu, tatkala kamu memandikan mayit tersebut. Wa yusannu al-wudu min massihi, dan disunahkan wudu bagi yang memegangnya. Mungkin kita ketika kita berjamu sempat kita memegangnya mungkin kulitnya, maka kita itu disunahkan untuk wudu gitu. Kembik, nah, ya memang disunahkan begitu, sudah enggak usah kita pikirkan kembik. Mesti ada hikmahnya kalau diparahkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Nah, memandikan mayit ini hukumnya fardu kifayah. Mesti harus ada di kampung kita itu 1-2 orang yang bisa memandikan. Kalau total seluruhnya orang yang di kampung kita itu kok nggak bisa ada yang bisa memandikan mayit, maka semua ahli kampung itu berdosa semuanya. Harus ada orang yang bisa. Kalau 1 orang aja nggak bisa, maka berdosa dia. Harus dia buat praktek cara memandikan mayit di kampung itu, atau dia datangkan orang yang bisa memandikan, baru hilang kewajiban fardu kifayahnya. Fardu kifayah ini jika ada 1-2 orang yang sudah bisa, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang bisa belas, maka semua berdosa. Kemudian selanjutnya ghuslul kafir idza aslama, yaitu mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Disunnah kalau ada orang kafir masuk Islam untuk mandi. Jadi kapan mandinya ini? Selepas syahadat. Jadi jangan dibilang oh kamu mandi dulu baru syahadat, jangan, tidak boleh. Jadi kapan mandinya itu? Syahadat dulu baru mandi. Kan disebutkan fala yasihhu ghusluhu illa ba'dal Islam li adami sihhati niyatihi. Maka tidak sah hukum mandi sunnahnya itu ketika masuk Islam sebelum dia syahadat dahulu. Karena kenapa enggak sah? Karena enggak ada niatnya. Apa niatnya? Orang belum masuk Islam kok disuruh mandi. Syahadat dulu baru mandi. Ini kalau memang ngambil kesunahan. Disebutkan di sini illam yajnub bi kubrihi, jika dia tidak pernah junub hadas besar ketika kafirnya. Kalau enggak pernah hadas besar, maka disunahkan dia selepas syahadat itu untuk mandi. Jangan kita tunda-tunda. Bahaya itu, sangat bahaya kalau kita menunda orang kafir untuk masuk Islam, walaupun alasan masuk akal seperti tadi. Di sini disebutkan juga dalam syarahnya ini. Wali'annahu la sabila ila ta'khir Islam ba'dahu, maka tidak ada boleh mengakhirkan keislaman seseorang. Ketika dia mau masuk Islam langsung disyahadatkan. Dedek perluan teh saksi dulu. Pokoknya itu jadi saksinya. Dedek perluan teh dulu. Pokoknya syahadat. Enggak ada jalan apapun untuk kita untuk mengakhirkan keislaman seseorang walau lahdzatan. Langsung disyahadatkan. Urusan bareh adik tahu sedang luwe malik syahadat dan apa-apa. Dedek tak teh siapa tahu nanti bareh hujul tak kumpul dengan di masjid pun syahadat. Nanti siapa tahu nanti di perjalanan ketika masih di jalan dia mati, sudah tanggung kekafiran jadi bahaya. Langsung sudah syahadatkan dia. Adapun nanti supaya diketahui semua orang nggak apa-apa didatangkan ke masjid disaksikan oleh banyak orang. Nggak boleh walau lahdzatan, nggak boleh. Bahkan ini sebutkan bal sarahu bitakfiri man qala li kafirin ja'ahu liyusallima liyaslama idhab fagtasil thumma aslam. Marah ini dikatakan bisa kufur orang yang mengatakan kepada orang kafir yang tidak mau Islam, kamu mandi dulu baru masuk Islam. Nah, ini bahaya keperkaan seperti ini. Dengan Pak saya mau masuk Islam, oh anda mandi dulu baru mau mandi baru syahadat. Nah, ini bahaya. Bal sarahu bitakfiri man, maka dia dikatakan kafir juga orang seperti itu.
Yang menunda kekafiran itu kenapa? Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran seseorang maka dia juga kufur. Berarti kamu ridhoi dia ini kafir selama berapa menit, berapa jam itu. Hendaklah ketika dia minta syahadat masuk Islam, syahadatlah, langsung ajari dia syahadat. Nah, baru mandi. Ataupun nanti supaya seperti tadi yang saya katakan, dia mau syahadat lagi supaya ditahu oleh banyak orang, itu urusan lain lagi. Yang penting syahadat. Jangan-jangan nanti karena penundaan kita sesaat, kemudian musibah datang, dia ditabrak atau meninggal, kamu menghalangi orang masuk Islam jadinya. Berarti kamu ridho dengan kekafirannya itu. Ridho bil kufri kufrun. Siapa yang meridhoi seseorang kekufuran seseorang, maka dia juga dihukumi kufur. Paham maksudnya ya? Nah, wala farqa, tidak ada perbedaan antara orang kafir masuk Islam atau orang murtad masuk Islam. Ada orang murtad misalnya. Murtad dia menikah dengan orang Bali, ikut Bali, bisa cewek gitu. Cerai dia mau Islam lagi, enggak usah ditunda-tunda. Oh barah dulu anteh pengulu, oh barah anteh ojende. Langsung wah syahadatan ye. Nah, dia tahu barah berubah hangan atau terjadi apa seperti tadi itu. Nah, kita yang tanggung kekumurannya nanti. Nah, kan dia syahadat sudah. Syahadatin. Jangan sampai ada penundaan ketika orang minta untuk masuk Islam. Jangan suruh mandi. Dulu mandi itu kapan? Di sini disebutkan mandi itu selepas syahadat, karena fala yasihhu ghusluhu ila ba'dal Islam li adam sihhati niyatihi qablahu. Karena tidak ada mau niat apa? Saya niat mandi sunnah masuk Islam. Kamu belum Islam. Islam dulu baru ada niat diperbolehkan kamu. Orang kafir kok niat apa saja Anda akan diterima amalnya oleh Allah ketika kafir. Ini orang kafir haji, orang kafir bersedekah, diterima enggak oleh Allah? Diterima enggak? Enggak bakalan diterima karena belum bersyahadat, enggak akan jadi pahala. Maka supaya jadi pahala mandimu itu sunnah syahadat dulu. Jadi seperti itu. Dengan syarat illam yajnu fi kufrihi awalam tahid al-kafirah wa illa wajaba al-ghuslu. Dengan syarat ya orang kafir tadi itu yang masuk Islam itu tidak pernah hadas besar, atau dia seorang perempuan yang enggak pernah haid gitu. Tapi kalau dia pernah haid atau dia pernah, yang perempuan maksudnya, kalau laki pernah hadas besar junub, maka mandinya jadi mandi wajib. Paham ya? Karena dia sudah hadas besar. Tapi kalau dia nggak pernah hadas besar, mungkin karena dia mungkin belum balik gitu, ya sudah syahadat mandi sunnah. Nah, maka bagaimana itu? Nah, maka boleh dia niat langsung, niat ketika dia syahadat itu mandi besar, juga niat mandi sunnah. Gimana caranya? Suruh aja, ajari dia lafadznya. Nah, sudah dia mandi dapat. Karena apa? Kalau dia tidak mandi besar, karena dia masih mengandung hadas, maka supaya bersih dia nanti selepas itu bisa sholat. Tidak mungkin kan kalau orang dewasa walaupun kafir tetap juga datang yang namanya haid kepada mereka. Kalau dia laki-laki tetap pernah mungkin dia jima sama istrinya atau mimpi keluar mani, itu hadas besar. Supaya dia boleh mengerjakan ibadah tersebut nanti ketika masuk Islamnya itu, maka kalau pernah junub maka mandinya niatnya mandi wajib. Fil asah, menurut kaul yang sahih. Paham maksudnya ya? Jadi seperti itu. Jangan pernah ada penundaan. Biasa kan di tempat kita ini, terutama di bagian-bagian kita inilah, bagian tempat-tempat wisata ini kan banyak bule-bule terkadang masuk Islam gitu. Itu nggak usah kita mungkin yang tukang bawa tamu itu, ya mungkin dulu kalau kita memang nggak tahu, kan harus ada orang dulu tahu, harus pembeli dulu, tuan guru tahu putus syahadatan. Oh, jangan. Itu mungkin kalau kita belum tahu ilmunya ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita tahu ilmunya, ya sudah syahadatkan langsung di situ. Syahadatan dulu, baca dulu.
Nanti selepas itu kita bawa ke tuan guru. Wah, tiang tengah dulu dia bersyahadat. Supaya nanti yang kita khawatirkan kan ndak balik tengah jalan, ya mati atau terjadi apa-apa kan. Berarti kita ridho dengan kuburan yang sesaatnya tersebut. Ridho dengan kuburan, maka kita juga dihukumi kafir. Kemudian juga disunnahkan bagi orang masuk Islam itu untuk wa yusannu lahu walau khunsa izalatus sya'ri qabla al-ghusli. Qabla al-ghusli, dan disunnahkan juga, ini jarang ini, tapi tetap disunnahkan ini. Untuk kita itu kalau ada orang Islam kafir masuk Islam itu sebelum dia mandi itu untuk mencukur rambutnya, itu disunnahkan. Jadi ada orang masuk Islam sunahkan untuk gundul. Tapi kalau dia nggak mau ya tidak apa, disunnahkan. Kemudian selanjutnya wal majnun wal mugma alaihi idza afaqa. Kemudian orang yang gila dan orang yang ayan ini mopok, maka juga disunnahkan mereka kalau sadar dari keadaannya tersebut untuk mandi. Kalau ada orang gila ini sadar dari kegilaannya, maka disunnahkan mandi. Begitu juga orang mopok kawok mulutnya itu, ketika dia sadar disunnahkan mandi, sunnah ya, bukan wajib. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, jika ketika dia mopok atau gila itu enggak pernah keluar mani. Tapi kalau ketika gila itu dan mopoknya itu pernah keluar mani, maka bukan sunnah lagi hukum mandinya. Hukum mandinya jadi wajib karena dia mengandung hadas besar. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajaba al-ghuslu ala kulli minhuma. Tapi kalau nyata pernah kelihatan dia ini keluar maninya di saat dia mopok atau gila tuh dua orang itu, maka mandinya hukumnya wajib. Supaya dapat pahala keduanya ya niatkan sudah kedua-duanya. Saya niat mandi sunnah juga mandi wajib, dapat pahala. Begitu juga tadi yang kafir itu. Maka niat sunnahnya ketika mandi orang kafir, kita naik ke atas lagi tadi, niat untuk menggugurkan segala bekas-bekas dosa yang dia pernah kerjakan. Walaupun sebenarnya walaupun tanpa dia mandi, orang kafir itu sudah ketika dia syahadat itu langsung gugur dosa-dosanya seperti bayi itu. Jadi orang kafir itu kalau bersyahadat sebesar apapun dosa yang telah dia buat langsung gugur seperti bayi yang baru lahir. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata Allah dalam Al-Qur'an, katakanlah iyantahu, kalau mereka itu berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum, maka diampuni bagi mereka ma qad salaf, dosa-dosa yang telah lampau yang mereka telah kerjakan. Nah, ketika dia syahadat, nah terus itulah nanti berhukum dia. Kalau dia maksiat ya ditulis satu maksiat. Tapi dosanya yang dulu yang dia buat semasa kekafiran itu sudah terhapuskan dengan syahadat. Itu makanya gitulah pentingnya, kemuliaannya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Maka sangat tidak masuk akal kok ada orang yang bersyahadat atau zikir tahlil itu dianggap sesat, kan kebalik malah. Ada orang zikir tahlil bidah, ini sesat. Malah itu yang orang kafir aja mengucapkan itu diampuni dosanya, nih orang yang mengucapkan itu malah dihukumi sesat. Nih kebalik nih mikirnya tuh gimana, dengan alasan nggak ada zaman Nabi. Kita itu diperintahkan oleh Nabi sebanyak-banyaknya untuk zikir, uzkurullaha zikran katsira. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ingatlah Allah, sebut Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah siang dan malam. Ini perintahnya umum, piran-piran temeli zikir, mau selepas sholat, mau ketika mau tidurmu, itu boleh. Dengan alasan gak ada dalil, gak ada Nabi, ya kamu kurang paham mengenai hukum namanya. Jangan kamu patokkan Nabi tidak pernah buat terus itu bid'ah, ndak, sesat, ndak. Kapan itu bid'ah sesat itu? Jika tidak ada belas dalilnya, baik yang sharih ataupun yang enggak sharih, yang jelas atau dari
anunya para ulama, ijtihadnya para ulama baru, atau mungkin zikirnya itu dengan cara yang sesuai dengan syariat baru, itu bid'ah. Orang zikir sambil setel joget, nah, baru endek kanggo nih. Zikir sambil bergelombas baru endek kanggo. Kalau zikir dengan khusyuk, zikir dengan suara yang keras, itu walaupun gak ada dalil khusus, tapi secara umum Allah perintahkan, ingatlah Allah, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jangan gara-gara tidak ada dalil. Kalau nggak ada dalil zaman Nabi itu masih ini manusia nggak arah zaman Nabi ini. Kita ini manusia bidah, dendek ke domik, dendek ke HP, berarti bidah semua. Nggak seperti itu. Itu terlalu sempit namanya kita memahami syariat. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Kalau memang nggak ditemukan kepada orang gila atau yang ayam tersebut keluar mani di saat dia mopok atau gila itu, maka sunnah dia mandi. Tapi kalau pernah junub, maka jadi wajib mandi untuk keduanya. Kalau dia niatkan satu mandi itu dengan niat dua, dia niat mandi wajib dan juga sunnah, ya dapat pahalanya jika diniatkan keduanya. Nah, sekarang yang 11 sampai ke yang 17 ini yang kaitan tentang orang-orang yang haji ataupun umroh. Kita bahas singkat-singkat aja. Nah, yang pertama yaitu ghuslu inda iradatil ihram. Nah, mungkin yang pernah umroh ini disunnahkan mandi ketika hendak mau ihram. Ihram itu apa? Masang pakaian kain ihram itu. Biasanya kita kan kalau umroh itu, kalau kita lewat Jeddah terus kita ke Madinah, nanti ketika di Madinah itu kita mau berangkat ke Mekah. Jadi Madinah itu tidak ada program di sana, tidak ada program yang kaitan nusuk haji ataupun umroh. Semua adanya di Mekah. Lalu di Madinah cuma itu ziarah tok isinya, ziarah ke Baqi sana, ke makamnya para sahabat, makamnya Sayyidina Utsman di sana, dan sahabat-sahabat istri Nabi itu banyak dimakamkan di sana. Dan juga di Raudhah nanti ziarah ke makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, Umar. Jadi tidak ada ibadah yang kaitan dengan haji dan umroh di Madinah itu. Dia cuma ziarah, datang sholat di Madinah, ziarah ke makam Nabi, ke Baqi, makam sahabat, dan di dekat-dekat mungkin Masjid Kuba, kebun korma dan sebagainya. Nanti yang ada kaitan tentang haji umroh itu di Mekah itu, di Mekah tawaf, kemudian sa'i, itu semua di Mekah dikerjakan. Maka nanti kalau kita mau umroh, mungkin kita hendak mau tawaf, mengerjakan ibadah umrah ataupun haji, maka sebelum melakukan tawaf itu kita memakai ini umrah yang wajib ini ya, umrah yang wajib yang ketika kita hendak mau berangkat. Nah, atau yang sunnah juga tidak apa-apa. Maka sebelum kita mengenakan pakaian ihram itu, maka kita disunnahkan mandi. Wal ghuslu inda iradatil ihram. Mandi ketika hendak menginginkan ihram, menggunakan kain ihram yang dua helai itu, satu buat sarung, satu buat selendang. Wala farqa fi hadzal ghusl bainal balik wa ghairihi. Tidak ada perbedaan mau orang balik mau anak-anak, tetap disunahkan mandi. Misalnya kita umroh juga anak tuh, jangan milu tawaf oleh Ka'bah no kanca musai, ya tetap dia itu disunahkan mandi walaupun masih anak-anak. Wala bainal majnun wal aqil, dan tidak ada perbedaan. Mungkin ada saudara kita ini dia gila orangnya, tapi kita kangen dia ingin umroh, ya kita bawa sudah, tetap mandikan. Ataupun orang yang sehat akalnya. Wala bainat tahir wal haid, baik itu bagi orang yang haid ataupun yang suci. Misalnya ada perempuan haid ini, dia tetap disunahkan mandi walaupun dia tidak tawaf. Perempuan nggak boleh tawaf dia, karena dia haid. Tawaf itu sama kayak sholat tahiyatul masjid di masjid kita ini. Jadi ketika kita mau masjidnya kan kita disunahkan tawaf. Begitu juga kalau kita mau datang ke Masjidil Haram itu disunahkan sebagai tahiyatul masjidnya tawaf 7 kali itu. Maka perempuannya kalau mau ihram, walaupun dia haid disunahkan mandi, tapi jangan tawaf karena dia tidak boleh masuk Ka'bah. Ambil kesunahannya saja gitu. Paham nggak? Dia ambil kesunahan mandinya saja gitu.
Maka disebutkan wala farqa bainal haid wat tahir at-tahir. Tapi kalau dia suci ya sudah, pakai ihram. Terus kalau perempuan kan nggak pakai ihram, dia pakai mukennah, dia yang laki pakai ihram, dia pakai pakaian mukennahnya, kemudian dia berangkat tawaf sudah kalau dia suci perempuan itu. Tapi kalau dia nggak suci ya sudah, diambil sunnah mandinya saja, habis itu dia kembali ke hotel. Makanya di tempat kita ini kan sebagian itu ada perempuan-perempuan yang boleh meminum obat supaya dia tidak haid ketika di Makkah. Karena kalau perempuan haid ketika sampai sana itu Allah rugi sekali. Haid 15 hari, udah sampai sana umrohnya 12 hari, total nggak dia boleh buat apa-apa jadinya. Di hotel saja, nggak bisa ke Masjid Nabawi, nggak bisa ke Masjidil Haram. Maka di saat itu kita diperbolehkan minum, bagi perempuan ini minum obat-obat yang menunda haid, karena sudah biaya banyak kan. Paling sedikit umroh berapa biayanya sekarang ini? 28, 29 itu paling sedikit. Tapi sekarang sudah jarang, rata-rata di atas 30. Nah, supaya tidak haid di situ ya minum obat itu sudah. Ini penunda haid sehingga bisa utuh mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Falam yajid al muhrimu al ma'a yatayammam. Tayammamu, jika seorang haid ataupun yang suci atau akil atau yang gila atau anak-anak atau yang dewasa tua kalau enggak mendapatkan air, maka disunnahkan dia untuk tayammum. Maknanya ini begitu pentingnya mandi sunnah ihram ini, sampai jika tidak menemukan air kita disunnahkan, dianjurkan pakai debu. Kenapa? Perjalanan, apalagi kita baru datang perjalanan jauh gitu. Keringetan, panas itu, kalau kita nggak mandi nanti kasihan kiri kanan kita itu bau. Karena kan kita ngambil miqat itu jauh. Ndek tak apa istilahnya, kecuali kalau tawaf sunnah misalnya, bodoh kadu kelambingan nih langsung tawaf. Aku lamun tawaf yang memang kaitan kantang yang ihram itu ya harus kita ambil miqat itu. Jauh itu, yang paling dekat miqat yang paling dekat itu namanya apa? Ji'ranah. Masjid Aisyah itu paling dekatnya itu dari sini mungkin kurang lebih sampai mana ya? Hampir 3 kiloan. 3 kiloan. Itu lumayan kan, keringat apalagi musim panas itu. Maka disunahkan mandi. Kemudian wal ghuslu li dukhulil Makkah li muhrimin bil haji au umrah. Kemudian yang selanjutnya juga mandi ketika masuk kota Makkah. Jadi ketika masuk kota Makkah itu, sebelum masuk kota Makkah, maka kita disunahkan untuk mandi, baik itu untuk haji ataupun umrah. Misalnya kita mau ke Madinah, mau perbatasan masuk kota Makkah, maka kita disunahkan mandi. Untuk masuk kotanya, kalau kita ini kan masuk kota Mataram, ini bukan di anunya itu, di Ka'bahnya, ini di kotanya kita masuk perbatasan kota Mekah itu sudah disunahkan mandi. Biasanya kita kalau dari Mekah ke Madinah itu biasanya mandinya di Madinah. Karena apa? Nanti kalau kita mampir kan banyak waktu yang terbengkalai jadinya, karena mampir hanya untuk mandi aja. Ya sudah, mandinya di Mekah, niatkan di Madinah ya sudah. Kalau di Jeddah mungkin ya mandinya Jeddah, sudah niat untuk mandi masuk kota Mekahnya. Kemudian bagi orang yang wal mabit bi Muzdalifah, kemudian iramil jumaris salas, dan bagi orang yang haji ini yang hendak melempar jumrah yang 3, Wusta Aqabah atau apa? Wusta Aqabah dan apa lagi satu? Nah, itu disunahkan untuk mandi. Setiap lemparan itu mandi. Yang pertama, lemparan pertama hari itu disunahkan, sebelum itu hanya besok mau lempar lagi disunahkan mandinya, besoknya lagi mau lempar lagi disunahkan mandi. Ketiga hari itu 3 hari beda, Wusta Aqabah dan apa ini jumrah. Itu setiap lemparan harinya itu kan enggak langsung kita ngelempar dalam 3 waktu itu, enggak. Hari besoknya ada lempar, besoknya yang ketiga kali itu pas tasrik itu disunahkan melempar. Nah, setiap sebelum melempar itu sebelumnya kita disunahkan untuk
mandi. Kemudian yang terakhir, mandi hendak untuk melakukan wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah sebelum 9 Zulhijjah itu. Nah, sebelum kita berangkat ke Arafah, kita disunahkan untuk mandi. Kemudian yang terakhir, mandi ketika hendak tawaf, entah tawaf wada atau tawaf kudum atau tawaf ibadah. Kalau tawaf kudum itu tawaf pertama kali kita datang ke Mekah, ke Masjid Nabawi, Masjid Haram itu pertama datang itu namanya tawaf kudum. Nanti tawaf ibadah itu tawaf ya selepas itu kita mau tawaf serah itu namanya tawaf tambahan. Ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan ketika hendak kita mau tinggalkan kota Mekah. Itu juga semua jenis tawaf itu sebelum kita melakukannya disunahkan untuk mandi. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang 17 sunnah-sunnah mandi. Nah, ini belum sama-sama sida-sida pada apa namanya, karena belum sebagian ada yang umrah. Yang penting pernah kita tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin yang ditanyakan. Hah? Ya. Paham ini ya? Nah, besok insyaallah minggu besok kita bahas mengenai masalah muzah, cara menyapu sepatu, muzah, khuf kalau bahasa kita. Ini pun juga jarang kita pakai, tapi nggak apa-apa kita kaji untuk menambah ilmu. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Salatullah, salamullah. Habibillah tawassalna bismillah walil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.